Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami melalui gerakan reform Injili, khususnya di gereja ini. Kami berdoa kiranya Engkau terus memupuk kami, sehingga kami bukan menjadi orang egois, hanya pentingkan diri, dan tidak mementingkan diri, bukan hanya berkonsentrasi kepada materi, keuangan, kenikmatan sementara saja. Tapi Tuhan berilah kepada kami pengertian yang lebih dalam dan mempunyai pengertian nilai lebih abadi di hadapan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan setiap anggota gereja di sini, setiap orang yang hadir kebaktian pada hari ini di dalam tangan Tuhan. Pimpinlah kami, berkati kami masing-masing dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci daripada Kisah Para Rasul pasal ke-10. Waktu kita membaca, saya khusus memilih beberapa ayat yang penting di dalam pasal ini. Kisah Para Rasul pasal ke-10 ayat 22. Jawab mereka Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesok harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. 24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di tapak kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa keras larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itu sebabnya aku tidak berperatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengar Allah, dan sedekahmu telah diingat di depannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera aku suruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Itu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu
tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada dia, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, semua membaca 1, 2, 3. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptiskan orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya dia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, ini adalah ketiga kali saya bicara tentang Roh Kudus turun ketiga kali di dalam dunia. Pertama kali Roh Kudus turun di Yerusalem untuk 120 orang. Sesudah itu mereka berkhotbah dalam bahasa sendiri, tapi dimengerti di dalam 15 macam bahasa dari orang-orang yang hadir di Yerusalem. Kedua kali Roh Kudus turun di Samaria untuk orang-orang Yahudi yang melarikan diri karena mereka ketakutan aniaya. Mereka mengungsi ke Samaria dan mereka mengabari Injil, dan di situ Roh turun kepada orang yang berada di Samaria. Ketiga kali Roh Kudus turun di kota Kaisaria, di rumah Cornelius, di mana banyak orang dikumpulkan bersama-sama mendengarkan khotbah dari Petrus. Saudara-saudara, kita sudah membicarakan mengapakah Cornelius kumpulkan orang. Karena Tuhan suruh dia, bawalah sanak saudara, family kumpul bersama untuk mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Petrus. Siapakah Petrus? Orang Yahudi. Siapakah Cornelius? Orang kafir. Bolehkah orang Yahudi pergi ke rumah orang kafir, masuk ke rumahnya, nginap di situ, lalu berkhotbah kepada mereka? Tak boleh. Karena di perjanjian lama, orang Yahudi dipilih oleh Tuhan berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa kafir belum disunat. Mereka tidak mengerti Taurat. Mereka tidak menerima janji. Mereka tidak ada bagian di dalam janji-janji Tuhan tentang keselamatan. Sehingga kafir, Yahudi, tidak campur, tidak bergaul. Tetapi pasal 10 mencatatkan hal yang penting sekali untuk seluruh dunia.
Karena inilah pertama kali Injil dikabarkan kepada orang kafir. Meskipun Yesus di dalam amanat agung sudah kumpul ke muridnya berkata, pergilah ke seluruh dunia, kabarkan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Tapi perintah itu tinggal perintah, belum pernah dijalankan. Bagaimanakah dari perintah menjadi pelaksanaan? Harus ada orang yang mulai. Sebenarnya engkau belajar firman Tuhan, dengar khotbah banyak sekali. Tapi waktu engkau mau melaksanakan dalam hidup, perlu ada pertama kali pelaksanaan itu dikerjakan dengan berani. Pada waktu kita mau melaksanakan apa yang kita sudah dengar, selalu diganggu oleh keyakinan kita yang tidak mau berubah. Itu sebab kita kaku, kita terikat oleh kebiasaan, oleh tradisi, oleh segala adat, sehingga orang-orang yang berada di bawah adat, di dalam tradisi, selalu tidak ada perubahan. Karena semua mempunyai kekakuan, mempunyai tradisi, mempunyai keyakinan yang tidak mau robos. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan maunya Injil untuk semua bangsa. Itu sebab Tuhan sendiri mengajarkan penerobosan. Saudara-saudara, kalau penerobosan tidak dilakukan, dunia ini tidak ada robahnya. Semua orang kaku, semua orang terus menerus terikat oleh tradisi dan oleh keyakinan yang masih berada, menjadi hantu yang memecah belahkan bangsa-bangsa, yang membeda-bedakan suku-suku, sehingga dunia tidak ada perdamaian. Saudara-saudara, itu hal yang menakutkan. Bangsa-bangsa hanya pentingkan sendiri. Sudah diberitahu harus mengabari Injil kepada bangsa, sudah. Kapan diberitahu? Amanat agung. Di mana? Di bukit di Galilea. Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, kabari Injil kepada segala bangsa. Sudah ngerti? Sudah. Sudah dengar? Sudah. Sudah jalankan? Belum. Kenapa? Karena saya Yahudi, saya bukan orang kafir. Saya tidak mau kabar Injil kepada orang kafir. Inilah kekurangan, kelemahan dari manusia hidup di dunia ini, saudara-saudara. Sehingga Petrus pertama kali mengabari Injil kepada orang kafir bukan atas kerelaan, bukan atas kemauan, kesadaran, atas paksa. Kenapa paksa? Tuhan yang mendorong. Tuhan sudah memberikan perintah, tidak dijalankan. Bertahun-tahun tidak dijalankan, Tuhan paksa. Saudara-saudara, jikalau sampai kita dipaksa oleh Tuhan, mungkin berkat itu sudah kurang, mungkin kesempatan sudah banyak hilang, mungkin kita akan dipukul oleh Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan memaksa Petrus? Tuhan memberikan satu penglihatan kepada dia, yaitu supaya dia tahu dia tidak boleh membedakan bangsa-bangsa, tidak boleh hanya mengutamakan orang Yahudi. Dia harus menghargai bangsa yang lain. Mungkinkah orang Yahudi bisa menghargai bangsa yang lain secara sendiri? Tidak mungkin. Karena orang Yahudi selalu sombong. Saya kaum pilihan, saya bangsa yang sunat, saya bukan orang kafir. Orang kafir bukan manusia yang mulia, mereka seperti binatang saja. Inilah kebanggaan, kecongkakan orang yang dipilih oleh Tuhan, lalu sombong, lalu membatas diri dan membuat tembok antara diri dengan bangsa-bangsa yang lain. Tuhan tidak bisa lihat seperti ini. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama memang Tuhan membedakan orang Yahudi sama orang kafir. Kau janji dengan aku melalui sunat sebagai satu tanda kau kaum pilihan, kau kaumku yang kupilih dari bangsa-bangsa. Tetapi pilih itu adalah anugerah, bukan supaya manusia sombong, supaya manusia mengerti kehendak Tuhan terlebih dahulu. Sesudah itu harus bagi kepada orang lain. Kita semua sama, kita sombong, kita memisah-misah, kita membangga diri, kita benarkan diri.
Itu sebab Injil tidak mendunia, Injil tidak mengglobal, karena kita terlalu egois. Saudara-saudara, engkau baru tahu berapa egois, dan besok Tuhan akan hakim kita berapa berat. Engkau jangan kira engkau selalu menjadi orang Kristen yang penting, orang Kristen majelis, orang Kristen sinode, orang Kristen selalu kebaktian di sini. Tuhan mau tanya, kenapa engkau tidak peduli orang lain? Saudara-saudara, setiap kali saya pikir hal ini, saya sangat sedih, dan kadang-kadang saya menegur diri sendiri. Kita ada di Jakarta, tetapi tidak ada orang yang mengabari Injil kepada orang di Bogor. Kita ada di Jakarta, tidak ada orang di gereja ini mengabari Injil kepada orang Betawi, orang daripada orang Cina Benteng pun tidak Injili. Kita terlalu egois. Sebenarnya pikirkan dagang saya, untung saya, rumah tangga saya, profit saya, pabrik saya sendiri. Kita tidak memperhatikan Injil untuk orang lain. Saudara-saudara sekalian, pasal ke-10 ini penting sekali, karena ini yang mau diberitakan kita adalah bagaimana menerobos pagar, bagaimana kita melintasi perbatasan, menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena Cornelius bukan orang Yahudi, tapi Cornelius mencintai orang Yahudi. Cornelius belum dibaptiskan, tapi dia memberikan sedekah orang-orang miskin. Cornelius ada orang Gerika, tapi dia membantu memberikan amal kepada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Ini satu sindiran besar, bukan? Yang belum mengenal Taurat memberikan uang membantu orang yang mengenal Taurat. Yang belum dibaptiskan berani mencintai orang yang belum bangsanya sendiri, lebih daripada orang Yahudi memperhatikan orang Yahudi. Sudah berkali-kali saya bicara dari mimbar ini, minoritas jangan takut, minoritas harus memperhatikan mayoritas. Kalau minoritas terus berjuang untuk bahagianya minoritas, minoritasnya dia sendiri akan terhapus. Dia tidak lagi berada di status minoritas. Semua pedagang maunya cari untung. Kalau kurang untung dia lari dari tempat itu, karena dia hanya tahu sendiri kalau untung baru dia ada di situ. Jikalau kita tidak belajar memberi, waktu kita miskin tidak bisa memberi, bagaimana dengan kalau kita sudah kaya? Kalau kita sudah kaya dan kita tidak rela memberikan sesuatu untuk orang miskin, apakah sebabnya kita berada di situ? Itu sebab Alkitab berkata Cornelius menjadi teladan yang baik. Siapakah Cornelius? Dia orang Yunani. Dia berada di mana? Di Yudea. Orang Yunani tinggal di tanah Yudea. Seluruh dunia banyak orang yang merantau, tinggal di tempat orang lain. Tapi yang penting adalah where you are, what do you contribute? Di mana engkau berada, apa kontribusimu? Apakah kerugianmu? Apakah pemberianmu? Apakah engkau menyerahkan diri? Yesus berkata, barang siapa tidak menyerahkan diri, tidak menyangkal diri, tidak boleh menjadi muridku. Saudara-saudara, kalau setiap orang ke setiap tempat maunya cari untung, maunya ambil dari orang lain, tidak pernah memberi kepada orang lain, orang itu tidak layak menjadi murid Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita hari ini banyak orang yang merugikan orang lain tidak sadar, yang pinjam uang orang lain tidak mau bayar. Kalau ada uang nikmat sendiri, tidak peduli hutang yang sudah kau lakukan. Saudara-saudara, bertobatlah kita. Kalau ada uang, bantulah orang miskin. Belajar memberikan sumbangsi, belajar memberikan penyangkalan diri. Jadi murid Yesus, menjadi anggota Kristen, bukan giat dengar khotbah selesai. Jadi orang Kristen, jalankan apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, hidupkan apa yang kita imani, sehingga iman tanpa kelakuan itu mati adanya. Di hadapan Tuhan engkau hidup atau mati, nilai sendiri.
Di hadapan Tuhan engkau orang Kristen baik atau tidak. Nilai sendiri. Jangan main-main. Saudara-saudara, Kornelius seorang Greka, tetapi dia berjabat sebagai seorang prajurit yang memimpin prajurit yang banyak. Dia menjadi pemimpin militer di dalam Romawi yang diperintahkan di kota Kaisaria. Kornelius seorang Greka. Dia bukan orang Yahudi, tapi waktu dia berada di Yahudi, dia punya uang lebih, bantu orang miskin. Dia tidak menghiraukan engkau bangsa saya atau tidak. Dia tidak menghiraukan engkau Yunani atau Yahudi. Pokoknya engkau miskin, saya bantu. Engkau lebih miskin, saya tolong. Inilah orang kafir yang kedudukan dan kehidupnya lebih baik dari orang beriman. Saudara-saudara, kenapa orang yang Yahudi, imannya Yahudi, tidak membantu orang Yahudi, tapi orang Yunani yang membantu? Karena banyak orang Yahudi yang egois, tapi ada orang kafir yang tidak egois. Tidak terlalu egois. Saudara-saudara, Tuhan melihat dari surga egois semacam demikian yang melawan semangat kekristenan. Tuhan sedih. Maka Tuhan turunkan Roh Kudus pertama kali di Yerusalem untuk orang Yahudi, kedua kali di Samaria untuk orang Yahudi, ketiga kali di rumah Kornelius untuk orang bukan Yahudi. Kenapa? Karena Kornelius adalah orang Greka. Orang Greka dicintai Tuhan? Iya. Orang Romawi dicintai Tuhan? Iya. Siapa yang harus kabar Injil kepada mereka? Orang Kristen. Orang Kristen pergi mengabar? Tidak. Kenapa tidak? Bukan bangsaku. Itu semua penerobosan dari fase 10 ini sangat penting sekali, saudara-saudara sekalian. Maka Tuhan turunkan binatang-binatang yang haram di hadapan Petrus. Petrus, sembelihlah, makan. Oh, tidak boleh. Coba lihat, Tuhan mau mengajar Petrus. Sekarang Petrus menjadi mau merubah Tuhan. Tidak boleh Tuhan. Tuhan boleh tidak boleh, perlu dididik oleh Petrus? Tidak. Tuhan punya hak kedaulatan tertinggi. Petrus tidak boleh Tuhan, ini haram, tidak boleh sembelih, tidak boleh dimakan. Tuhan tidak berdebat, karena Tuhan yang menciptakan. Kalau Tuhan menciptakan domba, Tuhan juga menciptakan anjing. Kalau Tuhan menciptakan lembu, Tuhan juga menciptakan akan babi. Siapa yang bilang yang dicipta Tuhan, yang babi itu kotor, yang itu kambing itu bersih? Itu menurut Taurat. Taurat kan firman Tuhan. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Taurat diberikan zaman orang Israel berjalan di padang belantara, di mana tempat itu kurang air, sehingga binatang-binatang yang kurang bersih bikin mereka gampang sakit kulit. Sehingga pada waktu mereka sudah lepas daripada padang belantara, sekarang sudah berada di tempat banyak air, barang-barang itu tidak lagi kotor seperti dulu. Sehingga Tuhan mengatakan ada yang tidak boleh berubah, engkau taati. Yang harus berubah, engkau juga harus taat. Tapi bagi Petrus tidak bisa. Yang tidak boleh berubah firman Tuhan. Taurat itu firman Tuhan. Alkitab mengatakan Taurat itu tambahan dari luar, bukan rencana yang asli. Sehingga pada satu hari Taurat itu tidak lagi penting seperti dulu. Engkau jangan ikat diri di dalam Taurat. Engkau menjadi terbelenggu, tidak mau berubah karena keyakinan yang sempit. Hei Petrus, sembelihlah semua binatang ini, makanlah. Oh, tidak boleh Tuhan, ini semua haram, tidak boleh sembelih, tidak boleh makan. Tuhan tidak mau berdebat. Tuhan dengan sabar memberikan penerangan. Yang ku bersihkan, jangan kau anggap haram. Dengar, yang ku bersihkan, jangan kau anggap haram. Satu kali tidak ada perubahan. Kedua kali, sekali lagi, Petrus, sembelihlah, makan. Oh, tidak boleh Tuhan, tidak boleh makan ini binatang haram. Tuhan tidak berdebat. Tuhan mengatakan
yang ku sudah sucikan, jangan kau haramkan. Ketiga kali Petrus sembelih, makan. Oh jangan Tuhan, ini haram. Tuhan mengatakan, yang ku sudah kuduskan, jangan kau haramkan. Sudah 3 kali bungkusan itu dibawa kembali ke surga. Dan Petrus tidak ngerti, kenapa ya waktu sore ini saya berdoa diberikan penglihatan seperti ini. Apa maksudnya Tuhan? Yang Tuhan kuduskan, aku tidak boleh haramkan. Oh Tuhan, apa artinya? Artinya Tuhan bukan makhluk, Tuhan manusia. Orang-orang yang belum disunat, orang-orang yang belum Yahudi, orang yang belum mengerti Taurat. Jangan kau kira itu bangsa-bangsa kotor. Itu tetap umat manusia yang aku ciptakan. Engkau harus bersihkan dia. Dia tidak ngerti. Dia tunggu-tunggu. Mendadak ada orang ketuk pintu. Waktu orang ketuk pintu, Tuhan berkata ke Petrus, yang undang kamu sudah datang. Sayalah yang suruh mereka datang mengundang kamu. Turun, pergi sama mereka. Pergi ke mana? Pergi ke rumah Cornelius. Cornelius bukan orang Yahudi. Cornelius belum disunat. Saya tidak mau pergi. Tuhan berkata, pergilah, yang ku sucikan, jangan kau haramkan. Petrus tahu dipaksa dia. Dia seorang yang sudah mengetahui Injil harus dikabarkan kepada segala bangsa. Tapi untuk bangsa Yunani bukan orang Yahudi, saya terpaksa. Tuhan mengatakan, pergi sama mereka. Petrus ajak mereka tidur 1 malam. Sudah tidur 1 malam. Esoknya Petrus pergi. Alkitab mengatakan mereka berhari-hari baru sampai Kaisaria. Berarti mereka jalan kaki 1 hari, 2 hari. Hari ketiga sampai di situ. Pertama kali Petrus harus masuk ke dalam rumah orang kafir, rumah orang bukan Yahudi. Bagi dia ini susah. Tapi Tuhan berkata, masuklah, tinggal dengan mereka di sini. Berapa orang ikut engkau pergi? Petrus pergi, 2-3 orang ikut dia pergi. Sampai di rumahnya Cornelius, mereka masuk ke pintu itu. Cornelius begitu lihat Petrus, langsung berlutut menyembah dia. Siapa Cornelius? Cornelius orang Yunani. Orang Yunani menghargai Taurat? Ya tidak. Orang Yunani menghargai orang Yahudi? Tidak. Orang Yunani mengenal Tuhan Allah? Tidak. Tapi Cornelius seorang terkecuali, seorang Yunani yang berbeda dengan saya lain, karena dia percaya Allah hanya satu. Saudara-saudara, kalau belajar sejarah, orang Yunani percaya kepada dewa-dewa mitologi. Mereka percaya kepada Minerva. Mereka percaya kepada Poseidon. Mereka percaya kepada Io. Mereka percaya kepada Aphrodite. Mereka percaya kepada Apollo. Mereka percaya kepada Prometheus. Mereka percaya kepada banyak dewa-dewa yang banyak. Saudara-saudara, mereka tidak percaya Allah yang Esa. Tapi di antara orang-orang Yunani ada semacam orang Yunani, Alkitab mengatakan orang ibadat. Siapa orang ibadat? Devotional people from the Greek people, that they believe there is only one God. Mereka percaya Allah itu Esa, hanya satu. Kenapa orang Yunani yang kebanyakan percaya kepada dewa-dewa, ada yang percaya hanya satu? Karena ada sebagian Yunani, mereka melihat orang Yahudi yang berdagang musyafir di tanah-tanah diaspora. Mereka tidak percaya, tidak berbakti kepada dewa-dewa, berbakti kepada Yehova. Lalu ditanya, kenapa ya engkau tidak percaya dewa-dewa? Oh, dewa-dewa bukan Allah. Dewa-dewa itu bikinan manusia. Karena Allah itu Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dan menciptakan segala manusia. Dia lain dengan kita. Dia suci adanya, dia adil adanya, dia benar adanya, dia bajik adanya.
baik, benar, suci, kekal, esa. Orang Yahudi yang sudah mendengar itu mengatakan, benar juga ya. Kalau begitu saya tidak lagi percaya kepada Minerva, Apollo, tidak percaya kepada Jupiter, tidak percaya kepada Aphrodite, saya tidak percaya kepada Mercury, saya tidak percaya kepada Prometheus, saya percaya kepada Allah yang Maha Esa. Nah, orang Yunani yang percaya Allah hanya satu, Alkitab mengatakan itulah orang ibadat. Saudara-saudara, Cornelius bukan orang Yahudi. Cornelius bukan orang yang percaya kepada Allah Esa. Tapi setelah dia bergaul dengan orang Yahudi, dia tahu yang betul Allah yang Esa, yang salah dewa-dewa Greka. Akhirnya percaya kepada Allah yang Esa. Sesudah itu dia menjadi orang luar biasa baiknya, orang yang suci, orang penuh cinta kasih, dan uangnya dibagi kepada orang-orang miskin di tanah Yudea. Itu sebab Alkitab mengatakan seluruh negara Yudea menghormati Cornelius. Kitab suci menjadi contoh bagi kita. Engkau harus belajar seperti Cornelius. Cornelius bukan orang Yahudi, tapi Cornelius mencintai orang Yahudi. Cornelius bukan orang Yahudi, dia memberikan uang membantu orang Yahudi, sehingga seluruh negara Yahudi memuji dia. Saudara-saudara, saya berkali-kali berkata, orang minoritas jangan minder, orang minoritas jangan egois. Orang minoritas kalau mempunyai jiwa yang besar, memperjuangkan bahagia mayoritas, dengan sendirinya engkau terhapus minoritasnya. Jadi saudara-saudara, engkau lihat situasi berubah. Tuhan sedang bekerja merubah Indonesia. Amin. Jangan sombong karena engkau banyak uang. Kalau uangmu datang daripada hasil curang, hasil korupsi, hasil perdagangan yang tidak jujur, Tuhan akan mengajar kita. Saya pernah berkata, Indonesia tidak ada perubahan jikalau semua konglomerat tidak mau bertobat, jikalau semua jenderal yang korupsi tidak bertobat, jikalau semua yang tamak, yang rakus tidak mau bertobat, Indonesia tidak ada hari depan. Mesti ada orang korupsi yang dimasukkan ke penjara, mesti ada orang curang yang dimasukkan ke pengadilan, mesti ada perubahan seluruh pemerintah, seluruh masyarakat. Indonesia baru ada hari depan yang baik. Saudara-saudara sekalian, sama-sama pemerintah. Jangan kira jabatan saya paling tinggi, engkau harus takut kepada saya. Tidak perlu takut orang yang jabatan tinggi, tapi takutlah kalau dia sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Hormatilah kalau dia hormati Tuhan. Cintailah kalau dia cinta rakyat. Jikalau pemimpin-pemimpin mengetahui hormat kepada Tuhan dan mencintai rakyat, pemimpin-pemimpin itu boleh menjadi teladan bangsa, boleh menjadi contoh negara, boleh menjadi sesuatu teladan yang bikin semua rakyat kagum dan mencintai dia. Inilah rahasianya. Rahasia mendapat uang itu tidak penting. Rahasia bisa kaya raya itu egois. Rahasia bagaimana menjadi berkat, rahasia bagaimana menolong orang lain, itu yang paling kita perlukan. Saudara-saudara, saya percaya kalau semua presiden baik, jikalau semua gubernur tidak korupsi, Indonesia tidak sampai 20 tahun akan menjadi salah satu negara yang paling penting di dunia. Amin. Saudara-saudara, kita sedang melihat perubahan dan kita mesti belajar taat, belajar takut kepada Tuhan, belajar rela dirubah. Saudara-saudara, Cornelius seorang pejabat yang tinggi, Cornelius seorang pemimpin militer, Cornelius tidak pakai senjatanya untuk menganiaya orang miskin. Dia pakai kedudukan yang tinggi, pakai keadaan dia yang lebih kaya, menolong orang miskin, takut kepada Tuhan, sehingga Tuhan ikut campur seluruh dunia. Perhatikan Cornelius, dan seluruh dia memperhatikan Cornelius dengan kalimat apa? Beritahu kepada dia, doanya sudah diterima oleh Tuhan, sedekahnya
sudah berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati orang yang takut kepada Dia dan orang yang mencintai rakyat. Hei Petrus, pergi ke rumahnya, kasih tahu sama dia, doanya sudah diterima dan sedekah dia sudah diperkenan. Petrus pergi. Ini bukan bangsaku, bicara. Kenapa bukan bangsaku? Saya bicara. Ini kehendak Tuhan yang Tuhan sudah sucikan. Jangan kau haramkan. Dia mendengar, dia pergi. Lalu Petrus melihat Cornelius menyembah dia. Jangan, saya hanya manusia. Berarti Cornelius orang yang begitu menghormati hamba Tuhan. Cornelius bukan saja dia takut kepada Allah, dia menghormati hamba-hamba Tuhan Allah. Dia merebahkan diri, menyembah di depan. Petrus bilang, jangan, saya hanya manusia saja. Setelah Petrus tarik dia, bangkitkan dia, Petrus tanya, saya diundang ke sini untuk apa? Waktu Petrus tanya pertanyaan ini, Cornelius menjawab, kami sudah sedia. Aku sudah kumpulkan teman saya, handai tolan, famili dan semua tamu untuk mendengarkan kalimat yang Tuhan suruh engkau kasih tahu kepada kami. Nah, ini penginjilan yang sukses. Jikalau ada pengkhotbah yang baik, saudara-saudara jangan nikmati sendiri. Panggillah saudaramu, panggillah tetanggamu, panggillah familimu datang mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Kenapa ada orang bisa berhasil mengundang tetangganya ke rumah mereka? Karena dia punya hidup baik, dia punya nama baik, sehingga tetangganya semua tahu ini orang baik. Waktu diundang mereka mau datang. Nah, saudara-saudara, bagaimana hidupmu, bagaimana kesaksianmu di tetanggamu, di familimu, di teman-teman di sebelahmu? Engkau bisa tarik mereka atau tidak? Cornelius sukses. Sebelum mengundang Petrus, dia sudah undang tetangganya, undang semua orang, karena dia sering bantu mereka, dia sering memberikan pertolongan kepada mereka, sehingga mereka menghormati dia, mereka kagum dia. Waktu diundang, mereka semua datang. Begitu sudah kumpul banyak orang, Petrus mulai berkhotbah. Petrus khotbah apa? Tentang Yesus Kristus. Bagaimana Allah mengurapi, mengirim Roh Kudus, memberikan kepada Yesus Kristus kuasa melayani, mengabarkan Injil, menyelamatkan mereka yang dibelenggu oleh setan. Saudara-saudara, waktu Petrus mulai berkhotbah, dia akhirnya mengatakan, tetapi Yesus dipaku di atas kayu salib, Yesus dilecehkan, Yesus dihakimi dan dibunuh di atas kayu salib. Setelah bicara ini, dia mengatakan Tuhan melalui Yesus memberitakan Injil kepada segala bangsa supaya orang boleh mendapatkan pengampunan dosa. Dia tahu Injil untuk segala bangsa, tapi dia sendiri tidak suka mengabarkan kepada bangsa orang lain. Hari ini pun dia dipaksa ke rumah Cornelius. Waktu dia bicara tentang Injil untuk segala bangsa, melalui Yesus pengampunan dosa diberikan. Pada waktu dia bicara sampai poin ini, Roh Kudus turun kepada semua orang yang berada di rumah Cornelius. Mereka tercengang, mereka dapat Roh Kudus, lalu mereka berbahasa roh memuji Tuhan. Saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, waktu Roh Kudus turun ke Samaria, mereka sudah pernah dibaptiskan belum? Semua jawab. Waktu Roh Kudus turun ke Samaria, mereka sudah pernah menerima baptisan belum? Sudah. Mereka sudah dibaptiskan dalam nama Yesus, tapi belum ada Roh Kudus. Maka ditumbang tangan. Waktu Roh Kudus turun di Samaria, sebelum Petrus pergi tumbang tangan, siapa mengabari Injil di situ? Filipus mengabari Injil. Sudah baptiskan mereka belum? Sudah baptisan. Ada Roh Kudus belum? Belum ada. Tapi fase 10
Waktu Petrus pergi ke Kornelius, mereka semua dibaptiskan belum? Belum. Mereka mendengar Injil belum? Belum. Petrus yang bawa Injil ke situ, sudah bawa Injil ke situ, belum mentumbang tangan, belum dibaptiskan, Roh Kudus turun dulu. Sehingga tipuan daripada orang jangan didengar. Orang pakai fasal 8 mengatakan engkau sudah dibaptiskan, dah cukup, mesti ada Roh Kudus. Tanya dia, kenapa di rumah Kornelius belum dengar Injil, belum menerima Tuhan, belum dibaptiskan. Begitu khotbah disampaikan Petrus, Roh Kudus turun. Orang tidak bisa jawab karena mereka mengajar melawan Alkitab. Saudara-saudara, waktu Kornelius di rumahnya Roh Kudus turun, mereka belum pernah dibaptis. Mereka dulu tidak pernah dengar Injil. Begitu hari itu dengar Injil, baru dengar Injil, Roh Kudus turun kepada mereka. Sesudah turun, maka mereka berkata, kalau Roh sudah turun, siapa yang bisa untuk memberikan larangan bahwa mereka boleh dibaptis? Saudara, maka baru membaptiskan mereka. Ini kasus ketiga kali. Dari kasus ketiga ini kita belajar berapa hal. Pertama, jangan hanya pentingkan bangsa sendiri, harus mempunyai hati yang lebar, mencintai suku yang lain, mencintai bangsa yang lain. Kedua, jangan tunggu sampai diselamatkan baru kerjakan anugerah, karena anugerah umum yang belum Kristen pun boleh melakukan kebajikan. Sebelum Kornelius menjadi Kristen, sudah menolong orang miskin. Dan orang kafir yang belum Kristen, kalau takut kepada Allah, kalau mencintai orang miskin, diperkenan di hadapan Tuhan. Ketiga, dan tentu tunggu engkau dibaptiskan, baru menerima Roh Kudus. Engkau dengar Injil yang murni, Roh Kudus turun kepada engkau. Sesudah menerima Roh Kudus, engkau baru dibaptiskan. Tidak terlambat. Saudara-saudara, semua pengajaran dari ketiga kali Roh Kudus turun ini menjadi perubahan untuk membawa kita kembali kepada Tuhan, menjadi orang yang lebih mengerti firman Tuhan. Hari ini saya khotbah sampai di sini saja.